Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji satu kajian yang sangat penting sekali diketahui oleh seluruh muslimah dan juga seluruh kaum muslimin yang ingin senantiasa iltizam di jalan Allah Azza wa Jalla, di jalan Shirathul Mustaqim, yaitu tentang al-istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk senantiasa beristiqamah dan juga beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kedua perintah ini dua-duanya menggunakan fi'lul amri, kata perintah yang menunjukkan akan kewajiban sesuatu yang diperintahkan itu. Fastaqimu ilaihi. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan fastaqimu ilaihi, maka kita wajib istiqamah, sebab ini perintah. Wastaghfiruh, dan beristighfarlah, maka ini pun menunjukkan akan kewajiban beristighfar, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang tafsir dari fastaqimu ilaihi, ay akhlisu lahul ibadah ala minwali ma amarakum bihi ala alsinatir rusul. Fastaqimu ilaihi, beristiqamahlah kalian kepada Allah, artinya ikhlaskanlah ibadah-ibadah kalian kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diperintahkan oleh lisan-lisan para rasul. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikhlaskan ibadah kita itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian wastaghfiru ay lisalifi dzunub, beristighfar untuk dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian seorang ulama kontemporer, dia mengatakan tentang ayat ini, uslukus sirat al-musil ilallah. Arti istiqamah yaitu hendaknya kalian senantiasa meniti satu jalan yang akan menghantarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hakikat istiqamah ini mempunyai 4 hakikat. Yang pertama, tasdiqul akhbar allati ja'at anillahi wa rasulihi min umuril ghaib wa ghairiha. Membenarkan seluruh kabar, seluruh berita yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkara-perkara yang gaib ataupun perkara-perkara yang lainnya. Jadi seluruh kabar dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dibenarkan. Ketika kita membenarkan seluruh kabar dari Allah Azza wa Jalla, baik yang gaib ataupun yang tidak, maka kita telah beristiqamah dalam poin ini. Seperti kita mengimani akan adanya jannah, adanya an-nar, karena keduanya telah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adanya sirat, karena ini telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kabar dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi akidah kita dan kita harus mempercayainya. Hakikat istiqamah yang kedua, ittiba'ul awamir. Kita mengikuti perintah-perintah dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Allah perintahkan kemudian kita ikuti, maka kita telah beristiqamah pada poin ini. Dan apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kemudian kita ikuti, maka kita telah beristiqamah pada poin ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhijab, memerintahkan kaum muslimah untuk berhijab, kemudian sang muslimah berhijab, maka dia istiqamah dalam hal ini. Kemudian hakikat yang ketiga, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat istiqamah yang ketiga, wajtinabun nawahi, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita minum khamar, kita jauhi. Allah melarang kita berzina, kita jauhi. Allah mengharamkan mencuri, kita jauhi. Ketika kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, maka kita telah beristiqamah. Kemudian poin yang keempat, tsummal mudawamatu 'ala dzalik. Al-istimrar, mudawamah, terus-menerus berada di atas ketaatan, terus-menerus dalam mempercayai kabar, terus-menerus dalam ittiba, dalam mengikuti perintah, terus-menerus dalam menjauhi larangan. Ini artinya istiqamah. Dan ini hakikat istiqamah. Dan ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, fastaqimu ilaihi, beristiqamahlah kalian kepadanya, tetaplah kalian berada pada jalan lurus di atasnya, karenanya kata-kata ilaihi tanbihun alal ikhlas. Ini menunjukkan bahwa kita
ketika beristiqamah kepada Allah Azza wa Jalla harus didasari berdasarkan keikhlasan kepadanya. Ketika kita mempercayai kabar, kita harus ikhlas, dan memang di sini tidak ada sifat riya kalau dalam mempercayai kabar. Kemudian dalam ittiba'ul awamir, ini harus ikhlas. Ketika kita salat karena melaksanakan perintah, harus ikhlas, berdasarkan ikhlas. Kemudian ketika kita menjauhi khamar, ini pun harus ikhlas. Jadi kata-kata fastaqimu ilaihi, lafaz ilaihi, ini menunjukkan bahwa istiqamah harus berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita melakukan salat dikarenakan riya. Jangan sampai kita berangkat haji karena ingin terkenal jadi Bu Haji, Pak Haji. Tidak, tapi berdasarkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan istighfar setelah memerintahkan istiqamah? Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beristiqamahlah kalian kepadanya, kemudian beristighfarlah kepadanya. Nah, di sini kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita beristighfar setelah memerintahkan kita istiqamah? Maka jawabannya, dikarenakan ketika kita sudah mencoba untuk tetap beristiqamah kepada Allah Azza wa Jalla, maka istiqamah yang kita lakukan itu pasti terdapat cacat. Ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, salat kita, saum kita, wudu kita, haji kita, sedekah kita, itu tidak sempurna. Pasti ada cacat di sana. Kemudian ketika kita menjauhi larangan pun, kita tidak ingin berzina, kita tidak ingin minum khamar, kita tidak ingin mencuri, kita tidak ingin berbohong. Ini pasti ada cacat di sana. Maka untuk melengkapi kesempurnaan istiqamah dari cacat-cacat yang ada ketika kita mencoba untuk beristiqamah, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk beristighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beristiqamahlah kalian kepadanya dan meminta ampunlah. Jadi istiqamah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang perkara Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Maka Rasulullah SAW menjawab, karena Rasulullah SAW di sini diberikan kelebihan jawami'ul qaul, jawami'ul kalam. Kalamnya singkat tapi penuh makna, padat sekali kalamnya. Perkataan Rasul sangat padat sekali walaupun singkat. Rasulullah SAW mengatakan, "Qul amantu billah fastaqim." Dalam riwayat lain, "Tsumma istaqim." "Qul amantu billah fastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqamahlah. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqamahlah terhadap perkataan itu. Ini Rasulullah SAW memerintahkan istiqamah. Dan ini cukup ketika kita sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita istiqamah di atas iman ini, maka ini sudah menjadi kecukupan bagi kita sebagai modal untuk masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Kemudian tentang istiqamah pun, ini istiqamah ada pada setiap sesuatu. Istiqamah ada pada perkataan, istiqamah ada pada perbuatan, istiqamah ada pada keadaan-keadaan kita, dan istiqamah ada pada niat-niat kita. Dan istiqamah ini harus terjadi karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istiqamah itu pun bisa kita lakukan atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan istiqamah pun harus kita lakukan berdasarkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqamah lillah, istiqamah billah, istiqamah ala amrillah. Istiqamah harus karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian istiqamah pun kita bisa melakukannya atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan istiqamah harus dilakukan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada para sahabatnya satu doa, dan doa di sini mengandung pengertian bahwa istiqamah itu harus kita lakukan pada anggota tubuh kita seluruhnya. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada sahabatnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Wa min syarri basari, dan aku pun berlindung kepadamu dari keburukan mataku.
wa min syarri lisani, dan dari keburukan lisanku, wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hatiku, wa min syarri mani, dan dari keburukan kemaluanku. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Kalau kita memperhatikan hadis ini, maka kita akan mendapatkan bahwa istiqamah itu ada pada pendengaran, ada pada penglihatan, ada pada lisan, ada pada hati, dan ada pada kemaluan. Agar kita istiqamah, tetap taat kepada Allah Azza wa Jalla, agar telinga kita tetap taat, agar mata kita tetap taat, agar tangan kita tetap taat, agar lisan kita tetap taat, agar hati dan kemaluan kita tetap taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan-keburukan ini semua. Dan istiqamah itu sifatnya mudawamah, dan juga harus dilakukan seluruhnya. Tidak bisa istiqamah hanya lisan saja yang istiqamah, matanya tidak. Atau mata dan lisannya saja, telinga dan kemaluannya tidak. Atau mata, telinga, kemaluan istiqamah tapi hatinya tidak. Tidak demikian. Tapi istiqamah harus mencakup seluruhnya. Istiqamah harus mencakup seluruhnya. Tidak cukup istiqamah itu dalam hati saja, atau lisan saja, atau tangan saja. Tidak. Tapi seluruhnya harus istiqamah. Kemudian ketika istiqamah terdapat pada lisan, hati, tangan, kemaluan, maka para ulama menilai bahwa istiqamatul qalbi atau istiqamahnya hati ini adalah afdalul istiqamah. Bahkan ini adalah aslul istiqamah. Asal istiqamah berada pada istiqamatul qalb. Asal ketaatan kita itu ada pada hati kita. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah menafsirkan satu firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka Abu Bakar menafsirkan ayat ini dengan perkataannya, bi annahum la yaltafituna ila ghairihi, yaitu mereka tidak menoleh kepada selain Allah. Artinya mereka benar-benar berjalan istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla, tidak menoleh sedikit pun pada yang lainnya. Setelah istiqamatul qalbi atau istiqamah hati ini kita dapatkan, maka keutamaan lain atau anggota badan yang paling afdal untuk istiqamah yaitu lisan kita. Istiqamatul lisan. Kenapa? Karena lisan adalah turjumanul qalb wal mu'abbir anhu. Lisan ini adalah penerjemah apa yang ada di dalam hati kita, dan dia pun yang membicarakan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi sangat berkaitan erat antara istiqamahnya hati dan istiqamahnya lisan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ada cara agar kita senantiasa beristiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dua syarat, dua ketentuan supaya kita tetap beristiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hirasatul khawatir wa hifdzuha. Menjaga hati kita, menjaga perasaan hati kita. Hati kita harus dijaga agar senantiasa bersih, agar senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, agar senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Jaga hati kita. Jangan sampai hati kita ternodai oleh setan-setan, sebab setan itu senantiasa mempengaruhi hati kita agar hati kita menjadi hati yang kotor. Kemudian cara untuk menjaga perkataan hati ini dengan cara pertama, al-ilmul jazim bittila'ir Rabb subhanahu, yaitu kita mengetahui dengan pasti akan pandangan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang hati kita. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati kita, memandang hati kita, maka kita akan senantiasa menjaga kelestarian hati ini. Ya, menjaga kesucian hati ini, karena kalau kotor malu sekali kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tumbuhkan rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, sidqut ta'ahub li liqa'illahi Subhanahu wa taala. Benar-benar menganggap besar akan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berpikir tentang hari kiamat, apa yang akan terjadi di sana? Kita berada di golongan kanan atau kiri kah? Catatan dari tangan kanan atau dari tangan kiri kah? Kita akan diberikan kitab dari arah depan atau belakang kah? Ini kalau kita berpikir ke sana, dan kita tentu
menginginkan menjadi golongan kanan, golongan orang-orang yang diberikan kitab dengan tangan kanan, maka kita akan terus berusaha untuk senantiasa iltizam, berpegang teguh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pembahasan tentang istiqomah di sini, kita agar senantiasa beristiqomah kepada Allah Azza wa Jalla harus mengetahui tentang thamratul istiqamah atau buah dari istiqomah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa faidah dari ayat ini. Yang pertama, tatanazzalul malaikatu 'alaihim min indillahi subhanahu wa ta'ala bil busyra allati yuridunaha. Malaikat akan turun kepada mereka, kepada orang-orang yang beristiqamah, yang tetap berpegang teguh terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, dan mereka memberikan busyra, yaitu memberikan kabar gembira dari apa saja yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa annahum la khaufun 'alaihim mimma yuqaddimuna 'alaihi min amril akhirah. Wa annahum la khaufun 'alaihim mimma yaqdumuna 'alaihi min amril akhirah. Sesungguhnya mereka tidak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi dari perkara akhirat, dikarenakan mereka senantiasa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Persiapannya sudah mantap. Ketika mereka senantiasa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan takut ketika datangnya hari kiamat. Kemudian mereka pun tidak bersedih. Walahum yahzanun ala ma khalafuhu fid dunya min malin wa zawjin wa waladin. Mereka tidak akan pernah bersedih ketika pun mereka meninggal dunia saat ini, mereka dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla saat ini, mereka tidak akan bersedih karena meninggalkan dunia, karena meninggalkan harta mereka, karena meninggalkan suami atau istri mereka, karena meninggalkan anak-anak mereka. Mereka tidak bersedih karena apa yang akan mereka dapatkan di akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia. Kemudian yang terakhir, mereka diberikan busyra oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka diberikan busyra atau kabar gembira dengan jannah yang akan mereka huni. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka, kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah, dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan untuk mereka. Maka dari ini, untuk para kaum muslimah yang saat ini sudah menjadi orang-orang multazimah, yang saat ini sudah menjaga hijabnya ketika dia keluar rumah, yang saat ini sudah selalu mentaati perintah suaminya, untuk mereka maka beristiqomahlah di jalan Allah Azza wa Jalla. Tetap pegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhir hayat.